Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mahasiswaku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan akuntansi. Nah, di sini kita bisa lihat di modul pertemuan ketiga. Nah, untuk sejarah akuntansi sendiri pada awalnya dimulai dari adanya peradaban manusia pada sebelum Masehi, yaitu 3600. Pada saat itu pencatatan dimulai berdasarkan transaksi baik tukar menukar maupun jual beli yang dicatat melalui media seperti tembok. Kemudian bisa juga dicatat di daun dan lain sebagainya. Karena pada saat itu memang media untuk penulisan seperti kertas belum ada ya. Jadi pencatatannya melalui media yang ditemukan. Nah, untuk perkembangan selanjutnya yang seperti kita kenal pada saat ini yaitu double entry accounting system, yang jika kalian dulu pernah belajar waktu SMA yang dikenal sebagai Bapak Akuntansi itu disebut yaitu Lukas Pacioli ya. Nah, sebenarnya Lukas Pacioli itu bukanlah Bapak Akuntansi, karena Lukas Pacioli ini yang menulis buku Summa de Arithmetica. Nah, itu bukunya lebih ke matematika. Dan Lukas Pacioli ini juga merupakan tulisannya merupakan saduran dari tulisan sebelumnya ya. Jadi akuntansi sendiri itu terutama mengenai double entry itu dikembangkan oleh bangsa Arab ya. Jadi sebelum Amerika yang menemukan double entry itu sebenarnya peradaban sudah muncul dari bangsa Arab yang pertama kali membukukannya, yang menuliskannya adalah Al-Khawarizmi. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat. Nah, ini dikutip ya dari buku Sofyan Safri Harahap. Beliau yang menulis buku teori akuntansi mengemukakan juga bahwa Al-Khawarizmi itu adalah bapak akuntansi yang sebenarnya. Nah, jadi pada abad ke-9 Masehi, Al-Khawarizmi itu dia menulis buku tentang aljabar. Aljabar kan persamaan ya, persamaan matematika, aritmatika ya. Nah, itu juga di situ dikemukakan juga persamaan dasar akuntansi. Karena negara Arab itu dulu sudah berkembang ya, yaitu memiliki administrasi yang cukup maju. Praktik pembukuan telah menggunakan buku besar umum, jurnal umum, kemudian buku kas, laporan periodik, dan penutupan. Nah, Al-Khawarizmi lah yang memberikan kontribusi besar bagi pengembangan matematika modern di Eropa. Akuntansi modern yang dikembangkan dari persamaan aljabar dengan konsep-konsep dasarnya. Ya, pada awalnya waktu Al-Khawarizmi ini kasusnya adalah persoalan pembagian harta warisan. Jadi dari harta warisan itu kemudian ada pencatatan atau pembukuan. Nah, kemudian setelah Al-Khawarizmi barulah ilmuwan-ilmuwan dari Eropa seperti Leonardo Fibonacci da Pisa itu juga melakukan pembukuan ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian itu untuk awalnya ya. Jadi di perkembangannya di zaman Abbasiyah
sudah ditemukan juga yang disebut sebagai al-jaridah. Nah, jaridah ini disadur oleh orang Inggris jadi jurnal gitu ya. Gitu, padahal awalnya al-jaridah kemudian disadur jadi jurnal yang kita sering sebut-sebut ya. Nah, kemudian pada zaman Abbasiyah itu 750 Masehi ada macam-macam jurnal seperti Al-Jaridah An-Nafakat, jurnal pengeluaran atau expenditure jurnal, Al-Jaridah Al-Mal, jurnal penerimaan dana, jurnal Al-Jaridah Al-Musadarin, jurnal dana sitaan. Kemudian ada akun-akun juga yang disebut sebagai Al-Waraj. Nah, dan buku jurnal pembantu, misalnya buku jurnal khusus piutang, buku harian yang saat ini lebih dikenal sebagai daily book atau jurnal umum. Nah, terus juga ditemukan juga asad atau voucher. Jadi zaman dulu juga sudah ada yang disebut voucher. Nah, di sini dalam pencatatannya itu seperti kita ketahui ya, akuntansi itu kan memisahkan antara harta pemilik dengan transaksinya. Nah, ini juga di sini sudah ada sistem pemisahan seperti itu dan pengelolaannya sudah dipimpin yang seperti kita sebut sebagai manajer. Nah, kemudian di sini sudah juga ada yang disebut sebagai review book atau auditing. Ya, ini mohon maaf ya, ada suara anak ibu ya. Nah, kemudian itu sejarahnya. Jadi intinya ibu meluruskan bahwa akuntansi itu pertama kali dikembangkan oleh Al-Khawarizmi. Nah, untuk sistem pembukuan sendiri itu berkembang dari beberapa periode ya. Ada periode prakapitalis, ada kapitalis nasen, ada kapitalis merkantilis, ada revolusi industri dan perkembangan selanjutnya sampai saat ini. Nah, jadi periode prakapitalis itu yang tadi ya, yang sebelum adanya masih peradaban purba gitu ya. Kemudian kapitalis nascent, sejarah penemuan double entry yang tadi sejak adanya Al-Khawarizmi. Nah, kemudian kapitalis merkantilis ditandai dengan perkembangan ekonomi di Eropa. Yang keempat adalah revolusi industri yang di Inggris dan perkembangan sampai saat ini. Nah, pada awalnya sebelum adanya double entry itu pencatatan yang dilakukan adalah dengan adanya single entry. Nah, single entry ini mencatat hanya seperti keluar masuknya kas saja. Jadi kas masuk diterima, kemudian kas keluar gitu. Nah, ada kelemahannya di situ. Yang pertama adalah terdapat kesulitan di dalam melakukan pengecekan validitas dan akurasi pencatatan. Yang kedua, adanya kemungkinan data informasi yang hilang sewaktu menyusun laporan keuangan. Yang ketiga, upaya yang rumit dalam melakukan analisis transaksi. Yang keempat, tidak dapat memberikan sistem yang baik untuk peningkatan pengawasan intern perusahaan. Jadi kalau single entry itu karena cuma satu pembukuan, jadi kita itu nanti akan repot karena
pasti pencatatannya akan sangat panjang gitu ya. Nah, sementara kalau double entry kita sekali masuk bisa ke berbagai akun, jadi kita tidak perlu pencatatan yang terlalu panjang gitu. Nah, untuk kemudian setelah single entry ini menemui kelemahannya, maka berkembanglah double entry dan triple entry. Kalau double entry sudah tahu kan, persamaan dasar akuntansi yaitu aset sama dengan kewajiban plus modal. Nah, kalau triple entry itu selain dari persamaan akuntansi, itu kita juga melakukan pencatatan pada buku anggaran. Oke, lanjut sejarah akuntansi di Indonesia. Pada awalnya memang di Indonesia itu berawal dari kerajaan ya, karena di Indonesia itu merupakan juga pusat perdagangan, apalagi zaman dahulu itu masih mencari yang namanya rempah-rempah. Jadi di sanalah terjadi proses pencatatan transaksi. Nah, dari zaman kerajaan berkembang jadi zaman penjajahan. Nah, zaman penjajahan itu paling lama kita kan dijajah oleh Belanda gitu ya, zaman VOC kan dulu. Nah, di sana memang karena kita terlalu lama dijajah oleh Belanda, jadi sistem pembukuan kita dan sistem hukum kita lebih banyak mengikuti Belanda gitu ya pada awalnya. Nah, setelah penjajahan Belanda itu kita mendekati kemerdekaan itu sebelumnya dijajah oleh Jepang. Nah, biasa kalau Jepang kan ini ya pakai huruf kanji gitu. Kemudian pada saat kemerdekaan, karena dekat dengan kita sering lebih ke penjajahan Belanda lebih lama gitu ya, jadi yang lebih nempel itu sistem pembukuan Belanda. Nah, di sana juga sudah ada yang namanya double entry. Nah, tapi semenjak masuknya modal asing ke Indonesia, kita juga melakukan sistem pembukuan Amerika gitu. Nah, jadi untuk pembukuan Amerika ini yang lebih banyak dipakai di Indonesia setelah adanya pencatatan yang tadi ya Belanda itu. Nah, jadi pada saat itu memang kenyataannya selain modal asing juga itu intinya ya kita dapat pinjaman hutang dari Amerika gitu ya. Jadi mau nggak mau kita juga harus mengikuti sistem di Amerika itu. Nah, akuntansi di Indonesia itu standarnya dituliskan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Jadi Ikatan Akuntan Indonesia ini pada awalnya didirikan oleh akuntan yang bernama Profesor Dr. Ambutari, sedangkan dan juga Profesor Sumarjo. Nah, ini dua orang ini adalah pemrakarsa Ikatan Akuntansi Indonesia. Nah, jadi pertama kali itu konsep anggaran dasarnya ada di tanggal 19 Oktober 1958. Terus berkembang hingga saat ini melalui proses penyesuaian juga standarnya dengan adopsi IFRS atau International Financial Reporting Standard. Nah, jadi ada beberapa kali revisi ya. Nah, ini revisinya ada beberapa kali.
Kemudian nah ini bisa kalian baca sendiri ya mengenai IAI itu. Nah di IAI ini juga kalian yang nanti sebagai sarjana akuntansi bisa juga jika ingin menjadi akuntan yang tersertifikasi, yaitu menyediakan ujian sertifikasi akuntan publik gitu. Jadi nanti selain kalian sebagai SAK, nanti kalian punya, jika kalian ikut ujian ini, punya gelar certified accountant gitu ya. Jadi akuntan yang sudah disertifikasi. Nah terus itu sebelum ujian itu ada mata kuliahnya juga berikut ya, teori dan praktek akuntansi keuangan, auditing, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, manajemen keuangan, sistem informasi akuntansi, perpajakan, dan hukum komersial. Ya mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Jika kalian ada pertanyaan dan diskusi, silakan didiskusikan melalui forum diskusi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.